Pernah gak sih kamu melihat seseorang yang diremehkan, tapi tetap tersenyum, seolah nggak terjadi apa-apa? Kadang, di balik senyum sederhana itu, ada perjuangan besar yang gak pernah kita tahu. Begitu juga dengan Raffi, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, yang setiap sore berdiri di depan sekolah, membawa kotak gorengan di tangannya. Setiap kali teman-temannya lewat, tawa sering terdengar. Mereka menertawakan Raffi, mengejeknya karena jualan gorengan setelah sekolah. Tapi Raffi cuma diam dan tersenyum kecil, menahan perih di dadanya. Setiap pagi sebelum sekolah, Raffi bantu ibunya bikin adonan tahu isi. Rumah mereka kecil dan sederhana. Dapurnya penuh aroma minyak dan tepung. Ibunya tersenyum lembut, meski tangannya kasar karena kerja keras. Rumah Raffi berdinding papan, sebagian mulai lapuk. Saat malam tiba, suara angin masuk lewat celah dinding. Tapi di balik semua itu, ada rasa hangat, karena mereka saling memiliki. Sore itu, hujan turun deras. Semua anak sudah pulang. Tapi Raffi masih berdiri di depan sekolah, memegang gorengannya yang sudah mulai dingin. Di tangannya hanya ada uang receh Rp5.000. Dari kejauhan ibunya datang membawa payung biru yang warnanya sudah pudar. Ia menatap Raffi dengan senyum hangat di tengah hujan yang deras. "Maaf ya Bu, hari ini gak laku banyak," kata Raffi pelan. Ibunya menggenggam tangannya dan berkata lembut, "Gak apa-apa nak, rezeki gak pernah salah alamat." Malam itu, Raffi menatap atap rumahnya yang bocor sambil mendengar suara hujan menetes ke ember kecil. Meski sederhana, malam itu terasa hangat. Ia tahu selama ada ibunya, hidupnya tetap penuh harapan. Hari-hari Raffi terasa semakin berat. Pagi sampai siang ia sekolah, sore bantu ibunya jualan. Malam belajar di bawah cahaya lampu kecil, tapi kadang rasa lelah membuat matanya hampir tak sanggup terbuka. Teman-teman di sekolah makin menjauh. Mereka sibuk nongkrong, main game, atau cerita tentang liburan. Sementara Raffi cuma bisa duduk di pojokan, mendengar tanpa banyak bicara. Kadang dia cuma tersenyum menutupi rasa iri. Suatu hari, guru Raffi memuji hasil tugasnya. "Kamu punya bakat luar biasa di matematika, Raffi," katanya dengan senyum tulus. Kata-kata itu terasa seperti cahaya kecil di tengah gelapnya hari. Sejak saat itu, Raffi mulai berani bermimpi. Ia ingin bisa kuliah, ingin buktikan bahwa anak penjual gorengan juga bisa sukses. Tapi di rumah kenyataannya tetap keras. Ibunya sering batuk parah dan penghasilan mereka makin menipis. Suatu malam, Raffi melihat uang hasil jualan hari itu. Hanya Rp7.000. Ia menatap ibunya yang tertidur lemah, lalu menggenggam uang itu erat. "Aku harus kuat," bisiknya. Esoknya, hujan deras mengguyur lagi, tapi Raffi tetap keluar, membawa kotak gorengan yang sudah dibungkus plastik. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh, tapi dia tetap berjalan di bawah hujan, menembus dinginnya sore. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya memanggilnya dari dalam mobil hitam. "Nak, sini sebentar." Raffi mendekat, agak takut. Ternyata pria itu membeli semua gorengannya sekaligus. "Untuk ibumu ya," katanya sambil tersenyum. Raffi tak tahu siapa pria itu, tapi hatinya hangat. Kadang kebaikan datang dari orang asing yang bahkan tak tahu namamu. Malam itu,
Ia pulang dengan langkah ringan, membawa harapan baru. Langit malam terlihat jernih setelah hujan reda. Raffi menatap ke atas, lalu berbisik, "Aku gak akan menyerah, Bu. Suatu hari nanti, semua orang bakal tahu kenapa aku terus berjuang." Hari demi hari berlalu, tapi semangat Raffi gak pernah padam. Ia mulai terbiasa dengan ejekan, bahkan menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Setiap kali mendengar tawa orang yang meremehkannya, ia hanya berkata dalam hati, "Lihat nanti." Suatu pagi, sekolah Raffi mengumumkan lomba Olimpiade Matematika tingkat kota. Guru yang dulu memuji Raffi langsung menatap ke arahnya dan berkata, "Kamu ikut ya? Aku yakin kamu bisa." Raffi terdiam. Tak pernah ada yang percaya padanya selama ini, sampai hari itu. Setiap malam, Raffi belajar lebih keras dari sebelumnya. Kadang sampai larut malam, matanya berat, tapi tekadnya lebih kuat. Ia menempelkan kertas rumus di dinding kayu rumahnya, menghafal satu persatu meski lampu remang. Ibunya sering datang membawa segelas teh hangat. "Jangan lupa istirahat, Nak," katanya lembut. Raffi hanya tersenyum. "Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma mau buktiin kalau kita juga bisa bahagia suatu hari nanti." Hari lomba pun tiba. Raffi datang dengan seragam sederhana dan sepatu yang sudah mulai rusak di ujungnya. Tapi di matanya ada keyakinan yang kuat. Ia duduk di depan meja ujian, menatap lembar soal yang tebal, dan tersenyum kecil. Waktu berjalan cepat, keringat mengalir di dahinya, tapi Raffi tetap fokus. Di luar ruangan, guru dan peserta lain menunggu dengan cemas. Ketika hasil diumumkan, semua terdiam. Nama Raffi berada di urutan pertama. Beberapa teman yang dulu menertawakannya kini menatap dengan kagum. Raffi tidak sombong. Ia hanya tersenyum dan menunduk. Ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya. Saat pulang, Raffi berlari ke rumah dengan lembar sertifikat di tangan. Ibunya sedang duduk di depan rumah. Dan ketika melihat tulisan juara 1, air matanya langsung mengalir. "Aku tahu kamu bisa, Nak," katanya sambil memeluk erat. Malam itu mereka makan dengan bahagia, hanya dengan nasi dan tahu goreng. Tapi rasanya seperti pesta. Raffi menatap ibunya dan berkata, "Suatu hari nanti, Bu, aku janji kita nggak akan kekurangan lagi." Di luar, langit penuh bintang. Raffi menatapnya sambil tersenyum. Dunia yang dulu menertawakannya, kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Tapi ia tahu, ini baru awal dari segalanya.